Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 47 yang beranggotakan Saya Ardelia Salsabila Susanto, nomor absen 3. Saya Tivalian Fadila, nomor absen 33. Saya Dia Meliana Tasa Putri, absen 10. Saya Safena Masyanini, absen 31. Saya Abida Marisa Ilmi, nomor absen 8. Saya Anissa Arba Adilia, nomor absen 2. Dan saya Rati Sauma Mirza, absen 28. Di sini, kelompok kami akan mereview tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Nganjuk. Dan kelompok kami memilih Museum Anjuk Ladang. Dikarenakan Museum Anjuk Ladang sendiri memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah. Contohnya artefak, arca, lalu benda-benda peninggalan sejarah lainnya. Oke, ikutin terus keseruan kami ya. Bye-bye! Museum Anjuk Ladang terletak di Kota Nganjuk, tepatnya sebelah timur Terminal Bus Kota Nganjuk. Di dalamnya tersimpan benda dan cagar budaya pada zaman Hindu, Dohot, dan Majapahit yang terdapat di daerah Kabupaten Nganjuk. Samping itu disimpan prasasti Anjuk Ladang yang merupakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Di samping pendopo museum terdapat kereta bupati dan wakil bupati. Kereta-kereta ini digunakan untuk pawai alegori saat peringatan ulang tahun Nganjuk yang jatuh setiap tanggal 10 April. Sebelum kita mengeksplor Museum Anjuk Ladang di era pandemi saat ini, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu cuci tangan dengan air mengalir dan selalu memakai masker. Museum ini terbagi menjadi beberapa bagian bangunan. Bagian depan berbentuk joglo tempat menyimpan prasasti Anjuk Ladang. Bangunan induk sebagai tempat penyimpanan guci, mangkuk, wayang kulit, genta, topeng, dan sebagainya. Prasasti Anjuk Ladang adalah piagam batu perangkat tahun 859 Saka atau 937 Masehi yang dikeluarkan oleh Raja Sri Isyana atau Empu Sendok dari Kerajaan Medang setelah pindah ke bagian timur Pulau Jawa. Prasasti ini juga disebut sebagai Prasasti Candi Lor karena ditemukan pada reruntuhan Candi Lor di Desa Candirejo Lojarat Nganjuk. Dibuat dari batu andesit dengan ukuran tinggi 209 cm, lebar 102 cm, dan tebal 74 cm. Beberapa bagian prasasti ini telah aus sehingga tidak dapat terbaca seluruhnya, terutama pada bagian atas prasasti. Dari bagian prasasti yang dapat terbaca berisi tentang penetapan tanah dan sawah di desa Anjuk Ladang menjadi Tanah Sima Swantantra. Hal ini semakin diperkuat dengan disebutnya Jaya Stamba sebagai bangunan kemenangan dalam prasasti tersebut. Salah satu benda purbakala yang kini disimpan di Museum Anjuk Ladang Nganjuk yaitu berupa umpak besar terbuat dari batu andesit. Diduga pada zaman Mataram kuno, umpak ini digunakan sebagai penyangga bangunan mewah dan besar. Biasanya dimiliki oleh seorang tokoh besar atau keluarga raja. Sebelah sini kita dapat melihat Arca Ganesa, berasal dari Kelurahan Mangudikaran, Kabupaten Nganjuk. Ganesa adalah anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Ganesa digambarkan berkepala gajah tanpa mahkota, perutnya buncit, dan kaki bersila di atas lapik berbentuk bulat. Ganesa juga dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan. Selanjutnya kami memasuki bagian utama dari Museum Anjuk Ladang yang berisikan peninggalan-peninggalan bersejarah di era Mataram kuno. Memasuki gedung museum, kalian bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Sebagian arca ada juga yang diletakkan di dalam kaca. Di dekat arca-arca terdapat informasi yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan kalian semua. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh wayang tersebut, dengan diiringi oleh musik, gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga, dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Di sebelah sini, kalian juga bisa melihat boneka khas Kota Nganjuk yang bernama Lara Bengok. Dulunya boneka ini sering digunakan sebagai pelengkap sesajen para perias temanten putri. Bahkan perias meminta bantuan kepada boneka ini agar hasil riasan pengantin putri tampak lebih cantik.
penemuan sisa binatang di Dusun Sumberkayu, Desa Kelurahan, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, menunjukkan sebuah rangka binatang vertebra yang cukup lengkap, tetapi telah hilang bagian kepala dan bagian distal keempat kakinya. Meski demikian, hasil-hasil penggalian terutama yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan adanya sejumlah besar gigi geligi dan beberapa fragmen rahang bawahnya. Selanjutnya ada sitar. Sitar adalah alat musik petik tradisional dari Jawa yang biasanya terdiri dari 24 senar, di mana 11 senar disetel dengan nada pelok dan sisanya nada slendro. Dalam pementasannya, biasanya terdiri dari 2 buah kecapi, kendang, dan gong bambu dengan cara ditiup, serta sinden sebagai pelantun lagu. Durga Mahesa Suramardini ditemukan di Kelurahan Mangudikaran, Kecamatan Nganjuk. Durga adalah salah satu penggambaran sakti istri Dewa Siwa, digambarkan dalam adegan ketika berhasil mengalahkan Asura dalam wujud Mahesa kerbau dan ia mempunyai 8 tangan. Lingga Yoni, asal Kelurahan Mangudikaran, Kecamatan Nganjuk. Lingga adalah lambang Dewa Siwa atau laki-laki, sedangkan Yoni adalah lambang Dewi Parwati atau perempuan. Perpaduan antara keduanya dianggap merupakan simbol kesuburan. Dalam suatu bangunan Candi Lingga, Yoni ditempatkan pada ruang utama. Dengan posisi cerat, Yoni menghadap ke utara. Ori adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka, resmi beredar pada 30 Oktober 1946. Ori tampil dalam bentuk kertas bernominal 1 sen dengan gambar sisi depan keris terhunus dan gambar belakang teks UUD 1945. Merupakan hibah dari Bapak Darno Darmowijoyo, Kecamatan Locarat, Kabupaten Nganjuk. Keris dan tombak adalah salah satu senjata tradisional Indonesia. Pada mulanya, fungsi keris dan tombak adalah sebagai senjata, kemudian menjadi barang keramat dan dihormati. Di sini, tepat di belakang bagian utama Museum Anjuk Ladang, terdapat banyak sekali bongkahan-bongkahan arca, serta terdapat banyak lukisan manusia purba. Di sebelah sini, kita memasuki ruang prasejarah. Terletak di belakang ruang display yang berisi temuan artefak serta fosil-fosil hewan purba. Salah satu temuan prasejarah paling fenomenal adalah sepasang gading stegodon yang ditemukan baru-baru ini tahun 2021 di Desa Sandikera Perjoso. Gading ini berukuran relatif panjang. Panjangnya mencapai sekitar 2,2 meter meskipun kondisinya tidak utuh lagi.
Sekian keseruan kami hari ini. Semoga aktivitas kelompok kami dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih. Terima kasih.